Sallallahu ala Muhammad. Begitu juga bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, gunung, laut, kepulauan-kepulauan di bumi ini, mendung, hujan, angin, semuanya tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, damai dan sejahtera. Semoga selalu terlimpah kepada kita semuanya. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, pada kesempatan kali ini saya akan membuka lagi sesi tanya jawab. Dan kebetulan saat ini banyak sekali yang meminta saya agar saya menerangkan tentang sholawat. Karena katanya selama ini saya tidak pernah membedah tentang sholawat. Saudara-saudara yang saya muliakan, kalau saya tidak pernah membedah tentang makna sholawat, bukan berarti saya tidak pernah bersolawat. Saya tiap hari bersolawat. Dan mohon maaf, sholawat itu salah satu andalan amaliyah saya. Salah satu andalan zikir saya. Yang mana saya juga berzikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sholawat ini adalah laku yang benar-benar saya lakukan setiap hari. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita bicara tentang sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, itu ada dua pengertian di dalam tasawuf. Secara umum, sholawat itu selalu kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu besar jasa beliau kepada kita semuanya. Karena begitu besar jasa beliau turun ke dunia ini untuk menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang itu tujuan Allah mengutus baginda Nabi. Dan di dalam pribadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu terdapat satu uswah, satu contoh yang sangat baik. Uswatun hasanah. Makanya layak kita bersolawat kepadanya. Bahkan solawat itu pun diperintahkan oleh Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna ala nabi, bersolawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepadanya. Wasallimu tasliman, dan
berikanlah penghormatan dengan penghormatan yang sebenar-benarnya penghormatan. Saudara-saudara yang saya muliakan, ada juga dalam ilmu tasawuf bersolawat itu ditujukan kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang disebut Sayyidil Awalina wa Sayyidil Akhirin. Kalau Allah itu wal awalu wal akhir. Sayyidil Awalina wa Sayyidil Akhirin ini tergambar sempurna dalam Khatamul Anbiya, penutup para nabi, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, sholawat yang ditujukan kepada Nur Muhammad ini beda lagi. Beda. Jadi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dalam gambaran semesta. Allah sebagai Sang Maha Wujud, Maha Sifat, Maha Nur, dan Maha Dat. Di sana bertajali pada Nur Muhammad untuk menciptakan alam semesta ini. Makanya Allah berfirman, kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Lantas bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, bersolawat itu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah kepada Nur Muhammad. Praktek sederhananya ketika kita melihat matahari, siapa yang menciptakan matahari? Allah yang mengadakan, kemudian mensifati matahari berwujud api, tapi tidak terbakar, dan di sana tiap hari dia memancarkan cahayanya ke bumi, ke alam semesta ini. Hanya Allah yang bisa menciptakan matahari, mewujudkan matahari, dan mensifati matahari jadi seperti itu. Makanya ketika kita melihat matahari, kita mengucapkan La ilaha illallah. Matahari itu tidak akan diciptakan kecuali oleh Allah. Dan hanya Allah lah yang mampu menciptakannya. Dengan wujud yang seperti itu, sifat yang seperti itu, dengan cahaya yang seperti itu, dengan adanya yang seperti itu, semuanya tidak lain dan tidak bukan, hanya Allah yang mampu menciptakannya, mengaturnya, dan menatanya. Makanya kita mengucapkan La ilaha illallah. Matahari itu matahari itu tidak diciptakan kecuali oleh Allah. Walaupun mungkin ada satu kabar sekarang salah satu negara mau menciptakan matahari. Akan tetapi walaupun bisa, tidak mungkin bisa menyaingi matahari itu. Matahari yang benar-benar dari alam semesta, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana kita bersolawat? Titah Allah terhadap matahari tersebut sangat sempurna. Kita tidak bisa menirunya. Hanya Allah lah yang bisa menciptakan matahari sampai seperti itu. Dan sempurnalah Allah mentitahkan matahari. Itulah yang disebut Nur Muhammad. Kalau orang Jawa mengatakan sampurna matahari. Sampurna, sampurna. Makanya ketika mau bersolawat, melihat matahari, La ilaha illallah. Matahari tidak lain dan tidak bukan, hanya diciptakan oleh Allah. Muhammadur Rasulullah. Kesempurnaan matahari dengan titah Allah yang seperti itu, Nur Muhammad namanya, Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita bersolawat. Allah bersolawat atas kesempurnaan Dia menciptakan matahari.
Sederhananya ketika kita memandang matahari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Begitu juga bumi ini. Siapa yang bisa menciptakan bumi ini? Begitu sempurna titah Allah menciptakan bumi ini. Begitu sempurna Allah mengatur sistem yang ada di bumi ini. Begitu sempurna Allah membuat bumi ini begitu indah dan bisa menghidupi makhluk yang ada di atasnya atau mungkin di dalamnya. Kesempurnaan Allah menciptakan bumi inilah yang disebut Nur Muhammad yang ada di bumi. Makanya kalau kita memegang bumi, kita mengucapkan la ilaha illallah. Bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah yang menciptakan. Sempurna titah bumi ini Muhammad Rasulullah. Kemudian Allah bersolawat pada kesempurnaan titah bumi ini. Sallallahu ala Muhammad. Begitu juga bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, gunung, laut, kepulauan-kepulauan di bumi ini, mendung, hujan, angin, semuanya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Ya, seperti itu saudaraku. Jadi sholawat di sini, sholawat untuk Sayyidil Awalin wa Sayyidil Akhirin. Sholawat juga untuk Khatamul Anbiya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam diri kita pun banyak kesempurnaan-kesempurnaan. Mata kita ini. Siapa yang bisa bikin mata kayak gini? Nih. Sempurna Allah menciptakan mata kita. Di dalamnya ada daya penglihatan. Telinga ini. Siapa yang bisa bikin sebagus ini? Di dalamnya ada gaya pendengaran. Gigi kita. Sehebat-hebatnya dokter tidak akan mampu bikin gigi palsu yang seindah gigi asli ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di dalam diri kita ini diciptakan oleh Allah. Sempurna adanya. Otak kita bisa berpikir. Nih, lisan kita ini bisa bersuara. Jantung kita bisa berdenyut, berdetak. Nadi kita berdenyut. Peredaran darah mengalir. Semuanya sempurna dalam titahnya. Maka di dalam diri kita pun ada Nur Muhammad. Nur kesempurnaan. Makanya, di dalam mata ini pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Makanya di tarekat kami, kita selalu bersolawat kepada Nur Muhammad yang ada dalam diri kita. Selain kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang saya muliakan, ini kalau kita bedah lebih dalam lagi sangat rumit, tapi sangat indah. Andaikan kita para pelaku sholawat luar biasa. Sholawat itu adalah salah satu petunjuk dari Allah yang sangat luar biasa nikmatnya. Atau dalam kata lain, nikmatuhu masya Allah. Maka dari itu, saudara-saudaraku, saya mencoba menjelaskan. Saya pelaku zikir. Saya pun juga pelaku sholawat. Zikir dan sholawat adalah
laku andalan saya dalam menjalani tarekat yang kebetulan saya mengasuh tarekat Syatariyah. Begitu saudaraku, semoga ini menjelaskan, dan mohon maaf kalau kemampuan saya menjelaskan sangat terbatas karena luar biasa apa yang ada di alam semesta ini. Ilmu Allah sangat luas dan saya hanya butiran debu di alam semesta ini. Bahkan disebut butiran debu pun mungkin saya nggak layak. Saya ini apa? Saya hanya mencoba sebatas kemampuan saya memberi penjelasan agar saya bisa memaknai dan memahami semuanya itu sebagai bagian dari ilmu Allah yang Masya Allah, ilmu saya tidak ada apa-apanya. Dan saya harapkan semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.